Dalam dunia politik yang sering bising dan penuh gesekan, pilihan untuk bersikap rendah hati bukanlah pilihan mudah. Terlebih bagi seorang pemimpin muda, seorang wakil presiden yang berada di bawah sorotan publik dan tidak luput dari kritik, cibiran, hingga serangan personal. Tetapi apa yang membuat Gibran di tengah segala tekanan itu memilih jalan yang sunyi, yaitu memaafkan? Selamat datang kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang banyak diperbincangkan. Mengapa Gibran memilih bekerja, bukan balas dendam? Dalam dunia politik yang sering bising dan penuh gesekan, pilihan untuk bersikap rendah hati bukanlah pilihan mudah. Terlebih bagi seorang pemimpin muda, seorang wakil presiden yang berada di bawah sorotan publik dan tidak luput dari kritik, cibiran, hingga serangan personal. Tetapi apa yang membuat Gibran di tengah segala tekanan itu memilih jalan yang sunyi, yaitu memaafkan? Mari kita masuki pada bagian yang pertama, politik di era tekanan publik. Kita hidup di era di mana kata-kata bisa menjadi senjata. Komentar pedas di media sosial, sindiran dari lawan politik, atau kritik yang menyamar sebagai penghinaan dapat menggerus mental siapapun. Banyak politisi memilih jalan perlawanan. Banyak pula yang balas menyindir, balas menyerang, menciptakan lingkaran tidak sehat yang seakan tak berujung. Namun, Gibran mengambil jalan berbeda. Ada yang menganggap sikap itu tanda kelemahan. Ada pula yang menilainya sebagai kepura-puraan politik. Tetapi jika kita lihat lebih dalam, sikap rendah hati bukanlah bentuk ketidakberdayaan. Ia adalah bentuk kekuatan mental yang jarang dimiliki pemimpin muda. Filsuf Yunani kuno Epictetus pernah berkata, tidak ada yang dapat menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Kekuatan sejati dalam pemahaman Stoa bukanlah kemampuan membalas, tetapi kemampuan mengendalikan diri ketika Anda sebenarnya mampu membalas. Disinilah letak keunikan Gibran. Ia memilih menguasai dirinya dahulu, baru menguasai keadaan. Kita masuk pada bagian kedua, filsafat kepemimpinan. Dalam tradisi Timur, terutama filsafat Jawa yang dikenal halus dan mendalam, terdapat konsep ngalah urip luwih mulya. Artinya rela mengalah demi hidup yang lebih mulia. Ini bukan ajaran untuk menjadi pasif, melainkan ajaran tentang tata krama kekuasaan. Bahwa seorang pemimpin tidak merendahkan martabatnya dengan ikut bermain dalam lumpur pertengkaran. Presiden kedua Soeharto pernah berpesan bahwa pemimpin harus alon-alon angon rasa.
harus pelan-pelan menjaga perasaan rakyat, bahkan perasaan lawan politiknya. Bahwa seorang pemimpin bukan hanya bekerja dengan pikiran, tetapi juga rasa andap asor. Gibran tumbuh di lingkungan yang memahami filosofi Jawa. Meskipun ia dikenal tegas dan sering terlihat pendiam, diamnya bukan hampa, melainkan bentuk penguasaan diri yang dalam. Ia melihat, mendengar, tetapi tidak terhanyut. Di sini kita bisa melihat kematangan karakter. Tidak semua orang yang muda otomatis kekanak-kanakan. Sebaliknya, tidak semua yang tua pasti dewasa. Kita masuk pada bagian yang ketiga, keteladanan para tokoh bangsa. Bangsa ini tidak kekurangan teladan tentang kerendahan hati. Bung Hatta, wakil presiden pertama, pernah dihina, difitnah, dan dijauhi. Namun ia tetap menjawab dengan kesabaran. Hatta percaya bahwa politik mesti dibangun dengan akal sehat, bukan dendam. Gus Dur, presiden yang humoris, sering menjadi sasaran ejekan. Tetapi ia berkata, tidak penting apa kata orang tentang saya. Yang penting saya tetap dapat menolong orang lain. Gus Dur tidak pernah membalas dendam kepada siapapun yang pernah menjatuhkannya. Ia bahkan merangkul mereka kembali. Nelson Mandela, tokoh pembebasan Afrika Selatan, memiliki kalimat terkenal. Resentment is like drinking poison on hoping it will kill your enemies. Kebencian adalah racun yang membunuh kita terlebih dahulu. Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara, tetapi ketika bebas, dia memaafkan penjaga yang dulu memperlakukannya tidak manusiawi. Jika Mandela, Hatta, dan Gus Dur memilih dendam, dunia mungkin berbeda. Dan Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih rapuh. Gibran dengan caranya sendiri mengikuti jejak para tokoh besar ini. Tegas tetapi tidak membenci, bekerja bukan membalas, melangkah tanpa menoleh pada suara yang mencoba merendahkannya. Mari kita masuk pada bagian keempat, memaafkan sebagai tindakan kuat. Pendekatan teologis memberi kita dimensi baru dalam tradisi kekristenan yang banyak mempengaruhi nilai-nilai moral bangsa ini. Terdapat ajaran Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam perspektif teologis, memaafkan bukanlah tanda lemah, melainkan tanda bahwa kita berdiri di atas persoalan, bukan tenggelam di dalamnya. Sikap memaafkan adalah kebaikan sosial yang memperkuat bangsa. Dan bangsa ini hanya akan maju jika para pemimpinnya tidak dikuasai dendam. Ketika Gibran memilih memaafkan, ia sedang menjalankan prinsip moral yang jauh lebih besar daripada sekedar etika politik. Ia sedang memberi contoh bahwa seorang pemimpin bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi pembentuk budaya. Kita masuk pada bagian kelima, psikologi pemimpin muda. Para ahli psikologi kepemimpinan berpendapat bahwa pemimpin yang rendah hati memiliki dua ciri. Yang pertama adalah self-awareness, keadaan diri yang kuat. Yang kedua adalah purpose-driven, tujuan hidup yang jelas. Ketika seorang pemimpin tahu apa yang dia kejar,
suara-suara negatif di sekitarnya menjadi seperti angin liwat. Di usia muda, banyak orang terjebak pada dua kutub, ingin dipuji atau mudah tersinggung. Tetapi Gibran menunjukkan hal sebaliknya. Usianya mungkin masih muda, tetapi mentalitas politiknya dibangun dari pengalaman panjang sebagai pengusaha, sebagai wali kota, dan kini wakil presiden. Ia tahu bahwa tugasnya terlalu besar untuk dibuang hanya demi membalas komentar yang tidak penting. Kita masuk pada bagian ke-6. Rendah hati bukan berarti lemah. Pada akhirnya, podcast ini bukan hanya tentang Gibran. Ini tentang Indonesia. Seorang pemimpin yang memilih rendah hati sedang memberi pesan kuat kepada rakyatnya. Kita bisa berbeda tanpa saling menjatuhkan. Kita bisa mengkritik tanpa menghina. Kita bisa bersuara keras tanpa kehilangan adab. Jika pemimpin muda seperti Gibran mampu menjaga dirinya dari dendam, kita sebagai rakyat pun seharusnya mampu menahan diri dari kebencian yang tidak perlu. Rendah hati adalah jalan sepi, tidak banyak dipuji, jarang diumbar. Tetapi sejarah membuktikan orang yang memilih jalan itu justru menjadi pemimpin besar. Mas Gibran mungkin masih muda, mungkin masih disorot, dikritik, bahkan dicibir. Namun ketika ia memilih memaafkan, memilih bekerja, dan memilih tetap hormat kepada para senior dan pendahulunya, ia sedang menunjukkan kualitas yang tidak bisa dipalsukan, yaitu karakter. Dan di dunia politik, karakter adalah harta yang jauh lebih mahal dari kekuasaan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap beradab, dan tetap berharap pada kepemimpinan yang mengedepankan kebijaksanaan. Sampai jumpa. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.